Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Jadi sekarang temanya adalah siapa yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Jadi kita bakal lihat ciri-ciri orangnya, sifat orang itu seperti apa yang akan hadir dalam hidup kamu. Terus nanti juga aku bakal lihat pesan-pesan untuk diri kamu yang penting harus kamu fokusin dan apa yang harus dirilis. Jadi ini adalah Pick a Card. Gunakan intuisi walaupun ini fun reading untuk happy, untuk membahagiakan dirimu sendiri, untuk membooster energi positif, tapi tetap gunakan intuisi karena setiap pesan yang aku buat pasti ada maknanya gitu. Walaupun ini fun reading. Ini untuk kolektif, jadi bijaklah dalam menelaah informasi yang aku berikan, diproses dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. And then kalau misalnya nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising-nya. Terus pilihan pertama, kedua, ketiga, di sini ada The Gem, pilihan kedua ada The Comic, pilihan ketiga ada The Eternal Child. 1, 2, 3. Pause dulu videonya jika memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokusnya dengan energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, kayak berbisik aja di dalam hati, siapa nih yang bakalan hadir gitu. Tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan 1, 2, 3 kali gitu sampai kamu benar-benar ngerasa relax. Nanti ada pilihan atau ada jawabannya mungkin di pikiran kamu, atau saat kamu membuka mata kamu setelah memejamkan mata ada pilihan yang menarik dirimu gitu. Ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang memilih pilihan pertama. Jadi ini adalah Tarot Tarot dan Oracle Card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Ini yang akan hadir, yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ada The Four of Crystal, sama ada energi The Moon. Kalau aku lihat banyak perbedaan ya kamu sama dia. Ini bisa perbedaan culture, bisa perbedaan latar belakang, adat istiadat atau budaya, atau bahkan perbedaan seperti kayak pemahaman soal kehidupan atau bahkan keyakinan. Aku ngelihatnya ini lebih seperti kayak hubungan yang datangnya tuh kayak hubungan batin gitu. Ada koneksi batin antara kamu sama dia. Frekuensi kamu sama dia agak sama di sini. Mungkin ada kejenuhan dan kelelahan saat bertemu sama dia, bukan karena dia, tapi karena kehidupan masing-masing. Kayak kamu punya problem kamu sendiri, dia punya problem dia sendiri gitu. Jadi saat ketemu vibrasinya tuh sama. Aku ngelihatnya kalau The Moon itu lebih seperti kayak nanti dapat feeling atau dapat intuisi atau dapat pesan dari intuisi dari batin ke kamu, dari batin kamu atau lewat mimpi-mimpi gitu. Itu bisa saja seperti itu. Jadi kalau aku lihat pesannya mungkin seperti kayak apa yang bisa kamu rasakan gitu, bagaimana keadaannya gitu. Coba lebih fokus sama alam bawah sadar kamu sendiri. Kalau misalnya masih di dalam keadaan yang galau gitu, keadaan yang gak jelas, tenangkan diri dulu gitu. Karena posisinya kamu bisa menyadari kehadiran orang ini itu saat benar-benar stabil gitu, di mental, di perasaan sebenarnya. Kalau misalnya perasaan dan mentalnya tuh masih kayak aduh bingung gitu, aduh aku nggak tahu harus ngapain, ini akan kayak abu-abu gitu, jadi nggak jelas. Aku ngeliatnya kamu bisa dulu sama energi Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Sebenarnya orangnya pintar gitu, very logic, terus juga sangat rasional. Cuman dia itu kehidupannya sering ngalamin fase spiritual awakening, dimana kayak dia seharusnya lebih mendalami keadaan spiritualnya dia, tapi mencoba untuk menjelaskan semuanya pakai logika dan rasional gitu. Jadi kadang-kadang ada battle di dalam dirinya sendiri. Aku ngeliatnya juga dia adalah seseorang yang pembawaannya tenang dan kalem, tapi dalamnya tuh kayak badai, kayak ombak gitu. Jadi kalau mencintai seseorang dalam banget. Jadi perasaannya tuh cukup dalam sekali gitu, kayak lautan lah dalamnya. Cuman kalau di luaran kelihatan kayak kontan, kelihatan kayak tenang gitu, kelihatan kayak damai banget lah gitu. Tapi kamu gak akan pernah tahu dalamnya seperti apa gitu. Terus kalau aku lihat dari energi The Four Crystal sendiri, ini tuh lebih seperti
energinya sangat pasif sebenarnya. Jadi walaupun dia hadir ke dalam hidup kamu bukan di dalam keadaan yang kayak getol ngejar gitu, kayak selalu nempel ke kamu, selalu ngintilin kamu, enggak. Dia ngasih kamu space juga untuk mikir. Aku ngelihatnya mungkin banyak banget orang-orang di dalam hidupnya yang menganggap remeh orang ini, kayak ya udah kayak gitu orangnya, tapi dalamnya tuh nggak benar-benar dikenali gitu. So kalau saran aku untuk diri kamu adalah ini, kalau kita mau pergi ke lautan, kita harus mampu untuk berenang. Mau kamu bawa perahu, tetap harus prepare bahwa kalau kita bisa berenang gitu. Jadi untuk masuk ke dalam hubungan cinta kayak gini, kamu udah harus pintar dari experience yang kemarin. Asah kepintaran kamu, cara untuk mencintai dan menerima cinta seperti apa gitu. Jadi yang tadi aku bilang, ibarat kan kayak mau ke laut harus mampu untuk berenang gitu. Di sini ada Two of Swords, ada the Eight of Swords, the Knight of Swords. To be honest, aku ngelihatnya ini sebenarnya potensinya bagus karena ada hubungan batin satu sama lain. Cuman kalau aku lihat ini kayak sesaat, karena yang tadi aku bilang, dia bingung sama kehidupannya sendiri, kamu bingung sama kehidupan kamu sendiri. Dua orang yang bingung itu kayak crossing path sebenarnya. Jadi mungkin kamu bisa ngelihat directionnya dia, kamu bisa ngarahin dia bisa ngarahin kamu gitu. Jadi ada pesan di dalam pertemuan kalian gitu, bisa saling ngebantu. Tapi yang namanya path, yang namanya jalan, ini aku lihat kayak crossing path. Crossing path itu kayak kita ketemu di perempatan jalan gitu. Pas ketemu, ini arahnya kemana gitu. Dia nunjukin, kamu juga menunjukkan arahnya dia gitu. Tapi tidak untuk dalam jangka waktu yang panjang gitu kalau aku lihat. Karena energi di Knight of Swords, perjalanan kamu juga butuh proses untuk benar-benar mengenali diri sendiri sampai benar-benar siap untuk having connection yang dalam. Dan dia pun seperti itu. Energi Two of Swords itu biasanya juga orang yang sebenarnya lagi di fase tidak tahu maunya apa gitu, atau lagi bingung, ada kebingungan di sini. So saran dari aku adalah jelas sama diri sendiri. Jadi saat ketemu sama orang itu mampu untuk mirroring energi kamu gitu. Jadi kamu juga bisa memberikan kejelasan agar dia juga bisa jelas gitu. Energi the Eight of Swords ini dia orang yang cukup punya anxiety atau kecemasan berlebihan ya, dan ketakutan di dalam dirinya sendiri. Cuman what I see di sini, ini lucunya gini. Mungkin beberapa dari kalian kalau memilih seseorang standarnya dari physically gitu, dari fisik gitu. Nanti saat ketemu dia, kamu akan bingung, kenapa ya fisiknya nggak sesuai sama ekspektasi, tapi aku ketarik sama dia. Atau vice versa. Dia adalah seseorang yang kalau memilih orang lain, memilih pasangan, itu pasti tendensinya untuk dari fisik dulu. Tapi entah kenapa sama kamu tuh bukan dari fisik hubungannya. Kan tadi aku bilang, karena dari batin satu sama lain. Kamu bisa lihat sama Libra, Gemini, Aquarius, jadi lebih baik skill komunikasi ditingkatin. Dan tadi, kalau misalnya kita kenal sama seseorang, kita pahamin dulu dalamnya gitu. Jadi kalau aku lihat kehadiran dia pun ada kehadiran orang lain juga gitu. Jadi yang masuk ke dalam hidup kamu kayaknya lebih dari satu orang gitu. Yang beneran pure hubungan hati ke hati sama ilusi gitu kalau aku lihat. Jadi jangan memilih yang salah di sini. So aku bakalan lihat ada the desert, ya. Jadi kayak menyelamatkan satu sama lain ya kalau aku lihat gitu. When you see di sini, this is the village. Kalau aku lihat dia kayak ini ada apa namanya, wadah, terus ini kayak lautan. Ini the desert, itu kebalikannya. So kamu punya banyak let's say kayak kamu punya banyak air gitu. Dia lagi haus-hausnya, kamu bisa ngasih dia. Sementara kamu sebenarnya butuh let's say kayak dataran lah gitu. Kamu butuh tanah untuk bisa berpijak. Nah, dia bisa ngasih itu. Jadi sebenarnya hubungannya saling gitu. Saling bisa memenuhi satu sama lain, punya role-nya, punya perannya gitu. Dan di sini kalau aku lihat bisa balance hubungannya, kayak bisa saling support satu sama lain gitu. Di sini dia adalah sosok orang yang punya tradisi yang cukup kental, cukup istilahnya kayak tradisional banget lah tipenya. Jadi cara berpikirnya bukan yang kayak sangat open minded. Terus kalau aku lihat di sini juga dia tuh sosok orang yang mungkin akan kelihatan dingin gitu, tapi sebenarnya enggak
Kita bakalan lihat alam bawah sadarnya dia di sini. Buying. Oke, ini sifat-sifatnya dia. Pertama, dia adalah sosok orang yang suka seni, orang yang sangat kreatif gitu. Positifnya tuh dari kekreativitasannya dia tuh bisa membuat sesuatu atau bisa kayak memberikan energi healing lah gitu. Dan kalau aku lihat dia suka keindahan. Dan di sini dia juga suka agak impulsif kalau baik gitu. Jadi emang agak boros tipenya. Terus aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah ciri-ciri fisiknya, kita tambahin. Oke, dia tinggalnya di tempat yang cukup ramai. Dia adalah sosok orang yang pengen banget kayak bersandar ke kamu atau sebaliknya. Pengen kamu bersandar ke dia. Dia suka barang-barang mewah. Dia lebih prefer texting atau ngechat. Orangnya lucu. Terus di sini kemungkinan punya perbedaan usia, older than you, atau bisa vice versa. Bisa dia yang kamu yang lebih tua daripada dia. Strong hand, tangannya kuat. Babe, awet muda banget. Dia punya panggilan sayang. Terus juga eat out. Dia suka makan keluar. Dia suka jalan-jalan makan keluar. Terus di sini very slow person. Dia agak lemot kalau nangkep sinyal ya. Alpha, dia pemimpin. Iya, dia punya panggilan sayang untuk dirimu atau sebaliknya di sini. Kalau aku lihat banyak yang sayang sama dia. Short hair, rambutnya kemungkinan pendek, gitu. Kita bakalan lihat di sini. Ada engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Jadi komitmennya akan lebih ya. Potensi hubungannya bukan hanya dari fisik, tapi batin ke batin gitu, perasaan ke perasaan. Dan ini jadi level yang cukup tinggi dari hubungan-hubungan kamu yang kemarin. You deserve love, you are lovable. Tanamkan ke diri kamu kalau kamu berhak untuk dapetin cinta. Healthy choices, making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Ini yang harus kamu fokusin. Bikin atau membuat keputusan yang sehat untuk diri kamu. Cara kamu untuk berpikir, apa yang kamu lihat dari segi konten-konten yang kamu masukkan ke kepala kamu, makanan-makanan yang kamu pilih dalam kehidupan kamu, apapun yang kamu masukin ke badan kamu, ke tubuh kamu, ke jiwa kamu itu harus sehat. Gitu. Dan pilihan-pilihan yang sehat. Kalau kamu masih punya rasa ketakutan akan perpisahan gitu, ada heartbreak di masa lalu, sembuhin dulu gitu. Nah, heartbreak itu bisa datang dari mana aja, pertemanan, percintaan, keluarga. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Nanti ada sesuatu hal yang akan kamu tahu kebenarannya, yang tadinya mungkin gelap akan jadi terang. Dan ini yang seperti kayak momentum untuk ngambil sebuah keputusan. Kamera, reminiscing keepsake, perception, learn from the past, make new memories. Jadi belajar dari masa lalu itu kunci dari perjalanan kamu. Untuk sesuatu yang sekarang dan masa depan, buat memori-memori baru gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And next reading. Bye. Halo my love. Ini untuk yang pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita bakalan lihat sifatnya dia dulu, siapa yang hadir dalam hidup kamu dan ciri-cirinya. Okay? The Fool. Okay. And then the King of Crystal. Pertama, dia tuh sosok orang yang sebenarnya agak naif ya kalau ngomongin soal perasaan. Mungkin kamu lebih dewasa kalau dari segi perasaan. Tapi dia orang yang pintar. Jadi pintarnya tuh beda. Mungkin pintarnya kayak ke arah karir, pekerjaan dia gitu, atau kehidupan. Tapi kalau soal perasaan,
emang agak gimana ya. Karena dia kebiasaan pakai logika atau rasional. Jadi kalau ngomongin soal perasaan agak naif gitu. The Fool itu biasanya juga orang yang energinya very young, very youthful, sangat cerah seperti matahari lah energinya. Jadi kemungkinan kamu bisa dealing sama energi yang lebih muda daripada dirimu gitu. Muda tuh bukan hanya kayak physically muda ya, tapi bisa juga kayak jiwanya lebih muda. Makanya kamu adalah seseorang yang kayak lebih dewasa secara perasaan gitu. Kalau aku lihat dari The Fool sendiri, niatnya sebenarnya sangat baik loh datang ke dalam hidup kamu. Karena innocent-nya itu, karena naifnya itu gitu. Even though kalau misalnya ada hal-hal yang dia lakukan mungkin tidak sengaja menyakiti karena memang dia nggak tahu harus ngapain gitu. So energi The Fool di sini datang ke dalam hidup kamu sebenarnya memberikan cahaya, memberikan sinar lah gitu. Kalau aku lihat membooster energi positif juga. So The Fool di sini tuh juga menggambarkan awal mula baru. By the way, The Fool itu adalah kartu paling strong di tarot card. Jadi di tarot deck itu si The Fool ini energinya gede banget gitu. Jadi sebenarnya potensi hubungan ini ke depannya sangat besar. Dia adalah sosok orang yang lebih kuat dari orang-orang yang kemarin gitu. Jadi mau kamu jungkir balik depan dia gitu, dia akan tetap terima karena dia bukan tipe orang yang patah semangat gitu. Walaupun innocence-nya itu atau naivety-nya itu atau pengalamannya dia itu ya mungkin di bawah dari yang kemarin, tapi energinya dia lebih besar gitu. So energi The King of Crystal itu adalah sosok orang yang sebenarnya jelas, straight to the point. Terus juga niatnya crystal clear sebenarnya gitu. So untuk kamu yang masih bingung sama kehidupan kamu, nggak jelas, nggak tahu mau apa, jelasin dulu agar saat ada orang yang benar-benar sehat masuk ke dalam hidup kamu, kamu juga pasti gitu. So di sini kalau aku lihat, pertama awalnya aku ngelihat memperhatikan kamu dari jauh dulu gitu. King of Crystal tuh biasanya observasi dulu, menyerap dulu kayak gimana kamu maunya apa, kamu sukanya apa gitu. Kalau aku lihat energi The King of Crystal itu juga menggambarkan kayak kamu pernah lihat sunrise nggak? Jadi kayak abis malam-malam nih gitu kan, malam-malam gelap ke subuh-subuh udah mulai tumbuh matahari, muncul matahari. Nah energi dia kayak gitu kayak dari gelap-gelap yang kemarin kehidupan cintamu, ada dia tuh jadi cerah sebenarnya. Dia tuh suka ngejoke, dia suka hal-hal yang lucu gitu, suka bercanda gitu. Cuman kalau aku lihat gini, kalau misalnya kita nggak siap untuk ketemu sesuatu yang fun, kayak serius terus, ini bakalan jadi tantangan cukup besar gitu. Yang aku lihat dari energi The Fool, kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama dia. Mungkin kayak belum pernah punya relationship atau belum pernah punya kayak jadian gitu atau berpasangan. Ini hubungannya benar-benar baru gitu. Kita bakalan lihat di sini dulu, who is this person? The Hermit, the Five of Cups, sama the Ten of Pentacles. Pertama, financially sangat bagus. Jadi yang tadi aku bilang, dia sangat baik sekali untuk pekerjaannya dia. Dia tahu harus ngapain. Dia pintar lah orangnya gitu. Cuman memang kalau namanya perasaan, dia emang agak tidak terlalu pintar ya. Jadi aku ngelihatnya gini, dia itu punya sesuatu di masa lalunya dia yang mungkin ngebuat dia sedikit traumatik, sedikit kayak sulit untuk bisa terbuka gitu. Tapi dia pengen terbuka gitu. Jadi ada battle atau ada berkecamuk di dalam dirinya sendiri. Yang tadi aku bilang, ini adalah seseorang yang mengobservasi dirimu. Kamu bisa dealing sama energi Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi aku melihatnya juga sebenarnya hidupnya balance. Sebenarnya banyak hal-hal kayak anugerah tuh kayak bentuknya mungkin spiritual, bentuknya finansial, cinta gitu, sebenarnya banyak gitu, balance. Cuman ada kekosongan. Somehow ada sesuatu yang tadi aku bilang, pemahaman dia soal cinta itu kok agak kurang penuh ya gitu, kurang memahami gitu. Bukan artinya dia nggak mampu gitu, karena dia memang kayaknya harus butuh belajar lebih dalam lagi, caranya dengan kontemplasi. Jadi jangan heran jika nanti dia itu kayak nggak terlalu maju gitu, karena memang dia masih butuh proses untuk sendiri memahami apa yang dia pengen dalam kehidupan atau yang dia mau di dalam percintaan.
kamu bisa dealing sama seseorang yang kalau aku lihat sudah lama sendiri gitu. Dari sini aku ngeliatnya. Jadi memang gimana nih ngedeketin kamu, gimana caranya ya gitu, aku bingung gitu. Atau bahkan ada sesuatu di dirimu yang bikin dia insecure, bikin dia tuh kayak agak panik, aduh aku bingung, kemarin-kemarin gak gini aku berhubungan sama orangnya, gak gini, bukan orang yang seperti dirimu gitu. Tapi untuk dirimu kayak aku harus banyak observasi dulu gitu. Ada penyesalan di sini, mungkin pernah kenal sama dirimu atau tahu tentang diri kamu, tapi ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, makanya dia harus cari cara atau putar otak gimana caranya untuk bisa mempunyai hubungan yang lebih sehat sama dirimu. So, energi The Ten of Pentacle, dia adalah seseorang yang datang dari keluarga yang bersahaja, gitu. Keluarganya itu sangat mengayomi dia, melindungi dia dari segi finansial, dari segi apapun, aspek-aspek soal agama, keyakinan, gitu. Yang kulihat value dia soal keluarga juga kuat. Jadi this person itu kayak family person lah gitu, family man, family woman. Jadi dia suka keluarga. Dia bakalan sering membahas soal keluarganya dia atau keluarga dirimu. Aku ngeliat diri energi The Hermit itu orang yang mampu untuk sendiri, sangat mandiri orangnya sebenarnya. Walaupun tadi kelihatannya naif, sebenarnya tidak terlalu naif dalam arti yang kayak nggak tahu apa-apa. Sebenarnya dia pintar yang tadi aku bilang. Cuman mungkin secara emosional atau secara percintaan pengalamannya dia tidak terlalu banyak gitu. Atau pengalamannya dia itu sebenarnya kayak tidak terlalu membuat dia bisa memahami gitu konsep cinta apa gitu. Cuman kalau aku lihat dia ke kamu tuh kayak mengagumi. Kalau aku lihat ini bisa vice versa ya. Bisa kamu menganggap dia seperti kayak secerca harapan untuk dirimu, atau vice versa, kebalikan. Bagi dirinya, kamu itu bagaikan cahaya di dalam kegelapannya gitu. Tapi sebenarnya saat bertemu bisa saling membantu. Ada keywordnya guidance di sini, arahan. Bisa kamu dapat arahan dari orang-orang yang kamu percayai tentang dirinya gitu, atau ada sesuatu yang mengarahkan kamu ke dia gitu. Kita bakalan lihat lagi The Dead End. Oke. Dia punya kemampuan spiritual yang cukup bagus juga kalau aku lihat. Jadi kayak bisa healing atau healer atau light worker, atau bahkan dia tuh seseorang yang mau belajar untuk spiritual. Kalau aku lihat ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya yang mungkin kemarin sudah kandas ya, dan itu yang menjadi dominan di dalam hidupnya saat ini. The Dead End ini kan kayak akhir gitu. Dia mengakhiri sesuatu kejadian atau sesuatu hal yang memang itu merubah dia banget gitu. Kita bakalan lihat alam bawah sadarnya dia, dokter. Dia punya kemampuan untuk healing kalau aku lihat. Jadi when you met this person, kayak deket sama dia, energi healingnya kerasa banget gitu. Ada divine timing di sini. Butuh proses ya. Ini tidak instan untuk benar-benar menjadi sesuatu. Karena yang namanya time itu ya, yang namanya waktu kan, kita tidak bisa mempercepat waktu ibaratkan. Untuk tumbuh atau untuk sesuatu bisa terjalin itu kan butuh proses. Nah, kalau aku lihat di sini karena adanya divine timing, momentumnya pas sebenarnya. Kamu ketemu sama dia itu ada maknanya gitu. Jadi ini bukan orang yang salah di waktu yang salah. Bukan orang yang tepat di waktu yang salah gitu. Kamu ketemu dia tuh memang harus ketemu. So aku bakalan lihat ke sini dulu. Business person. Oke. Kita bakalan lihat tempat tinggalnya dulu ya. Homey, warm, and private resident. Dia tinggal di lingkungan yang ada di private resident itu, yang tempat tinggalnya tuh di kayak ada satpamnya di depan gitu. Yang private, perumahan yang private. Tempat tinggalnya hangat, homey. Terus juga di sini ada strong. Ini orang kuat, secara mental kuat, energi kuat, spiritual juga kuat.
Jadi kalau aku lihat kayak spirit guide-nya pun kuat untuk bisa nge-guide kamu sama dia bersatu gitu. Energi dia yang tadi aku bilang, walaupun kelihatannya lemah atau kelihatannya kayak naif atau kelihatannya tuh kayak aduh nggak bisa apa-apa nih gitu, contoh gitu, tapi sebenarnya kuat gitu. Atau bahkan kamu ngerasa karena dari pengalamannya dia gitu, dia seperti kayak tidak tahu apa-apa, sementara pengalaman-pengalaman kamu kemarin ketemu sama orang-orang atau kenal sama seseorang yang di masa lalu, kamu ngerasa yang di masa lalu lebih strong padahal enggak gitu. Jadi ini adalah hubungan yang paling beda kalau aku lihat dari yang kemarin-kemarin. Hot, tipenya kayak hot gitu orangnya. Ada cold. Di sini dia tuh sebenarnya misterius. Sometimes hot and cold jadinya. Jadi kayak aduh, kadang-kadang dia ibaratkan kayak hangat, tapi dia tiba-tiba dingin gitu. Terus dine in. Kamu sama dia sering banget makan bareng nantinya. Suaranya serak-serak basah. Di sini ya misterius, banyak rahasianya. Kalian bakalan suka makan atau makan keluar atau cari makanan keluar, bakalan sering ngobrolin soal makanan. Hard love ini adalah tipe hubungan yang jatuhnya kayak banyak pelajaran, bukan hubungan yang kayak lurus kayak jalan tol gitu. You make me feel special. Kamu menspesialkan dirinya, membuat dia merasa special atau vice versa. Di sini ada island. Dia suka ke pantai atau ke pulau, punya lesung pipi, ada dimpelnya. Let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Udah biarin aja, gak usah pusing. Biarkan semua ini terjawab secara natural. Healing family issue, your love life is benefit as you forgive your parents. Kamu pun akan dapat banyak benefit atau keuntungan jika mampu untuk bisa memaafkan orang tua atau keluarga kamu sendiri gitu, atau pemahaman kamu soal orang tua. So aku bakalan lihat di sini yang perlu kamu fokusin atau yang perlu kamu release. Karmic relationship, flatting, triggering, turmoil, resentment, lesson, letting go and loving you. Kau bisa benar-benar mendapatkan cinta yang benar-benar cinta ya, yang saling mencintai, yang benar-benar disayangin banget saat kamu mampu untuk melepaskan hal-hal yang menjadi karma kamu di masa lalu gitu, atau orang-orang di masa lalu. Yang sesuatu yang bikin kamu ke-trigger. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. Kalau aku lihat ini hubungannya bertransformasi. Cuman kamu ngelihat dia bertransformasi, terus juga ada sesuatu yang akan mengejutkan nantinya. Bentar lagi, mungkin itu kayak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Dan beranikan diri untuk ngajak ngedate. Beranikan diri untuk ngajak keluar, gitu. Hands of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, and gambling. Jadi jangan langsung terbuka semuanya. Tetap harus bisa menyisipkan sisi misteri di dirimu, terus ngambil resiko, ngambil kesempatan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sama next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja siapa yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Page of Wands, Nine of Cups. Ini adalah seseorang yang sangat berani. Kalau aku lihat, dia punya ketenangan jiwa, dia santai banget sama kehidupannya, damai, tenang gitu. Dia sudah berdamai sama hidupnya sendiri, sudah berdamai sama keadaannya sendiri gitu. Jadi mature, sebenarnya dewasa, punya banyak excitement, punya banyak hobi, punya banyak kebiasaan. Kalau aku lihat, kamu bisa dilihat sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau Libra, Leo, Aries, atau Sagittarius. So, dia adalah seseorang yang pemberani, passionate sekali, punya banyak hobi, punya banyak kebiasaan, mandiri, terus juga seseorang yang kalau aku lihat rambutnya indah gitu. Dia have a big hair. Kalau if you see, kalau singa kan rambutnya tuh gede tuh gitu. Representasikannya seperti itu. Jadi sangat confident sama penampilannya sendiri.
Jadi mungkin yang kamu bakal noticing yaitu rambutnya itu. So kalau aku lihat dari energi the page of wands sendiri, dia tuh sosok orang yang bisa dibilang semangat banget gitu soal kehidupan, punya passion, punya kemandirian, bisa kerja sendiri gitu. So the Nine of Cups di balancing sama Page of Wands sendiri, dia sosok orang yang punya rasa percaya diri sama kemampuannya dia gitu. Jadi contoh dia bisa nyanyi gitu, dia punya rasa percaya diri sama suaranya dia. Contoh dia adalah sosok orang yang kayak pemusik gitu, atau bahkan kayak orang yang suka masak gitu. Dia yakin sama masakannya dia akan enak gitu. Jadi punya rasa percaya diri tanpa ada kesombongan gitu. Jadi karena sudah berdamai sama dirinya sendiri. So aku lihat di sini yang deketin dia banyak, yang suka sama dia banyak. Dia dikelilingin sama orang-orang yang care sama dia, yang sayang sama dia gitu. Atau dia punya pilihan banyak. Ada orang di dalam hidup ini yang memang dikasih rezeki sama Tuhan untuk memilih gitu kalau aku lihat. Jadi karena keterampilannya dia, karena skillnya dia, atau kekreativitasannya dia, atau bahkan sifatnya dia yang mengakibatkan pilihannya dia banyak gitu. Dia tuh kayak punya jiwa yang masih kanak-kanak kalau aku lihat. Jadi kemungkinan kamu dealing sama orang yang ceria sebenarnya. So energi the judgment, the Six of Chalice sama energi the Six of Wands, nostalgia. Saat ketemu dia kayak udah kenal lama banget. Kalau ada nostalgia tuh kayak feeling comfortable, nyaman sekali. Kamu jadi jati diri kamu sendiri tanpa merubah apapun sebenarnya, karena dia nerima aja gitu. Ini kemungkinan orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi bukan orang yang asing kalau aku lihat. Bisa dapat koneksinya itu dari teman-teman, bisa dari sahabat kamu atau teman-teman, atau dari koneksi sekitaran lah gitu. Six of Wands itu nunjukin kalau dia punya banyak achievement, punya banyak penghargaan soal kehidupan gitu, kayak sukses lah, simbol kesuksesan gitu. Karena dia sudah mengikuti panggilan jiwanya sendiri. Orang-orang yang kalau ngikutin panggilan jiwa biasanya akan mengerjakan atau akan melakukan hal-hal yang memang harus dia lakukan, dan rezekinya tuh kayak ngalir aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini orangnya sangat aktif, terutama di komunitinya dia atau di kelilingan dia. Orangnya juga apa adanya, kalau aku lihat juga nggak kayak fake gitu, apa adanya sekali. Terus di sini aku ngelihatnya mungkin ada perbedaan kedewasaan antara kamu sama dia, atau perbedaan latar belakang, usia, culture, atau agama. Beberapa dari kalian agama. Cuman kebanyakan mungkin dari segi entah itu pemahaman soal kehidupan atau usia gitu. Ini yang cukup signifikan gitu. Di sini ada salah satu dari kalian yang willing, yang niat usaha untuk masuk ke dunia masing-masing gitu. So contoh misalnya kamu punya usaha dan niat untuk kenalin dia, masuk ke dunia dia, atau vice versa gitu. And then di sini pertemuan kalian itu bukan pertemuan yang bukan pertemuan yang surprising sih. Bukan pertemuan yang tiba-tiba gitu. Enggak, ini sudah ada jalurnya gitu, step-stepnya gitu. Kita bakalan lihat di sini ya. Yes. Ada The Hunter. Orangnya pemberani sekali. Dia punya hubungan yang baik sama yang di atas. Dia suka praying. Dia punya kebiasaan-kebiasaan untuk meditasi, atau bahkan untuk berdoa gitu. Cuman kalau aku lihat cukup jelas ya, hubungan dia sama yang di atas sama hubungan dia sama sesama itu cukup jelas. Jadi tidak berat sebelah, cukup seimbang. Dan orangnya tipe yang suka ngejar. Jadi biarkanlah dia mengejar. Dia suka untuk kayak dipacu gitu loh, excitementnya untuk mengejar. So aku bakalan lihat alam bawah sadarnya, love di sini. Yes, kamu sama dia jatuhnya love di sini ya, cinta. Atau ada hubungan cinta. Dia ke kamu tuh berdasarkan cinta, bukan fisik, bukan hal-hal lain. But energi the shoes, what I see di sini. Ada messenger.
Entah ada pesan yang datang dari semesta, spirit guide kamu, atau bahkan orang-orang sekitar kamu about this person atau tentang hubungan ini. Coba dengerin. Terus yang aku lihat di sini juga kalian sama-sama kayak naik ke level selanjutnya loh, gitu saat ketemu. Dan niatnya dia untuk ngebawa hubungan ini cukup tulus, gitu. So aku bakalan lihat ciri-ciri lainnya. Iya, aku ngeliatnya culture kalian tidak terlalu beda banget ya. Kayak masih 11-12 lah. Gitu. Kita bakal lihat ciri-ciri. Pertama tempat tinggalnya dulu kali ya. Oke. Klasik, dia suka barang-barang klasik atau vintage. Artistic, ada barang-barang seni. Dia di lingkungan yang elit. Dan dia suka style-style yang minimalistik. Oke, dia ada di lingkungan yang cukup famous, terkenal. So, ini orang sangat good looking. Good looking itu cakep ya. Suka berpakaian yang casual. Ya, rambutnya panjang. Sih, yang kamu bakalan ngeh banget tentang orang ini adalah rambutnya loh. Rambutnya indah, panjang, energetik, semangat sekali orangnya. Chill, pembawaannya juga tenang. Terus juga kulitnya putih sekali. Soft skin, kulitnya juga halus. Suka pantai. Orangnya simple, sederhana, simple, nggak ribet. Dan oke, dia suka tanning ke pantai. Atau kamu bakalan ketemu dia di daerah pantai. Ini ada perbedaan warna kulit. Let me hold you tight. Dia suka physical touch. Kita bakalan lihat ke... Aduh. New love, new person has a romantic feeling. Jadi ini adalah orang baru, kamu belum pernah punya hubungan apa-apa. Dalam arti belum pernah hubungan cinta sama dia. Jadi totally new person. Terus aku lihat gini, ini ada salah satu kalian yang kayak falling in love at the first sight gitu loh. Kayak jatuh cinta, kayak deg-deg gitu saat bertemu. Ini ada momentum satu atau dua orang yang saat mata kalian bertemu tuh kayak langsung ada sesuatu yang timbul di dalam hati. Playfulness, to recapture a man, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi dibawa fun, dibawa santai. Hubungannya jangan diberatin, jangan dipusingin, jangan digalauin. Addiction, ini sesuatu yang harus kamu release. Adiksi, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restrain. Adiksi itu banyak banget ya. Bukan hanya adiksi atau addiction, kecanduan obat, tapi juga kadang-kadang manusia itu punya kecanduan sama manusia lain. Obsesi sekali, kepengen bahkan. Atau bahkan kecanduan sosmed gitu, atau bahkan kecanduan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu positif gitu. Jadi ditahan-tahan gitu, dikontrol. Hal-hal yang sebenarnya membelenggu diri kamu, yang rantai kamu dilepas rantainya. Abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Jangan lupa bersyukur. Jika misalnya nih, kamu dapetin rezeki itu konsepnya banyak banget loh. Jangan hanya duit. Ada yang rezekinya temen, rezekinya keluarga, ada yang rezekinya cinta, ada yang rezekinya waktu, kesehatan gitu, disyukurin. Semakin kita bersyukur sama rezeki-rezeki yang kita punya, semakin banyak mengalir. Bawa teman-teman si rezekinya. Keys on a ring, many option decision, unconventional, string along, one night stand. Yang aku lihat dia punya banyak pilihan. Gitu. Jadi ada keputusan-keputusan juga yang harus kamu ambil. Terus di sini belajar juga untuk kalian yang nggak tahu maunya apa, punya banyak pilihan juga. Fokus ke diri sendiri, butuhnya apa. Untuk orang-orang yang sebenarnya tidak kamu pengen dan tidak kamu butuhkan, hempaskan. The swords and rods, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, and protection, and power. Kalau aku lihat nih, kamu dapat proteksi juga dari orang-orang sekitar atau dianya ya. Cuman kalau aku lihat ini ada kejelasan dari sekitaran juga gitu.
proteksi dari semesta itu nyata, diperhatikan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh comment dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!